Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan dari mana asal ribuan ton emas murni yang melapisi dinding istana megah Nabi Sulaiman alaihissalam di Yerusalem? Dalam kitab-kitab suci dan catatan sejarah kuno, disebutkan sebuah negeri legendaris bernama Ofir, sebuah wilayah misterius yang menjadi sumber emas kualitas tertinggi di dunia, yang dicapai melalui perjalanan laut selama 3 tahun. Selama ribuan tahun, para arkeolog dan pemburu harta karun dunia mencari lokasi pasti negeri ini, mulai dari Afrika hingga India. Namun, sebuah fakta mengejutkan kini mengarah ke jantung Pulau Sumatera, Indonesia. Di sana berdiri sebuah gunung yang sejak zaman kolonial dinamai Gunung Ofir, atau yang kini kita kenal sebagai Gunung Talamau di Pasaman Barat. Apakah ini hanya kebetulan semata? Ataukah tanah air kita sebenarnya adalah gudang emas yang menopang kejayaan kerajaan Nabi paling kaya dalam sejarah manusia? Bayangkan, armada kapal besar milik Nabi Sulaiman yang bekerja sama dengan pelaut Fenisia mengarungi samudra luas, melewati Selat Malaka, dan bersandar di pesisir Sumatera hanya untuk menjemput logam mulia yang tak tertandingi kemurniannya. Bukti-bukti toponimi, keberadaan tambang emas purba, hingga catatan pengelana dunia seolah menyusun kepingan teka-teki bahwa Nusantara adalah bagian dari sejarah besar kenabian yang selama ini tersembunyi. Apakah benar emas yang dipijak oleh Ratu Balkis berasal dari perut bumi kita sendiri? Dan mengapa jejak ini seolah sengaja dihapus dari buku sejarah arus utama? Kita akan membedah 14 bab penuh misteri dan bukti arkeologis yang akan mengubah cara kalian memandang kekayaan alam Indonesia. Sebelum kita menyelami rahasia negeri Ofir dan hubungannya dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, saya mengundang sahabat semua untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus mengungkap fakta-fakta sejarah Islam yang tersembunyi. Mari kita mulai perjalanan ini sekarang. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai raja yang kekuasaannya meliputi manusia, jin, hingga hewan. Istana beliau di Baitul Maqdis digambarkan sebagai bangunan paling megah yang pernah ada di muka bumi, dengan lantai kaca yang menipu mata dan dinding-dinding yang dilapisi emas murni. Namun, emas dalam jumlah ribuan talenta tersebut tidak berasal dari tanah Palestina, melainkan didatangkan dari sebuah negeri jauh yang disebut Opir. Setiap 3 tahun sekali, armada kapal Nabi Sulaiman kembali membawa muatan luar biasa berupa emas, perak, kayu cendana, dan batu permata. Kebutuhan akan emas ini sangat besar karena emas tersebut digunakan untuk melapisi segala sudut tempat ibadah dan perabotan kerajaan. Pencarian akan asal-usul emas ini membawa kita pada sebuah penelusuran geografi kuno yang sangat ambisius menembus batas samudra. Nama Opir muncul berkali-kali dalam naskah kuno sebagai tempat yang diberkati dengan cadangan emas tak terbatas. Syarat utama lokasi Opir adalah ia harus bisa dicapai dalam perjalanan laut pulang pergi selama 3 tahun, memiliki persediaan emas yang melimpah, kayu cendana yang harum, serta berbagai jenis burung tropis yang indah. Semua ciri-ciri ini sangat sulit ditemukan di wilayah Timur Tengah atau Afrika. Para ahli bahasa mencatat bahwa istilah Opir memiliki kemiripan bunyi dengan kata-kata di wilayah Nusantara. Di masa lalu, wilayah Sumatera dikenal sebagai Suvarna Dwipa atau Pulau Emas. Penamaan ini bukan tanpa alasan, karena Sumatera memang memiliki sabuk emas yang membentang di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, menjadikannya kandidat paling kuat sebagai negeri Opir yang hilang. Di Pasaman Barat, Sumatera Barat, terdapat Gunung Talamau yang secara historis memiliki nama resmi Gunung Ofir. Pemberian nama ini oleh para penjelajah Eropa bukan tanpa dasar. Mereka menemukan referensi kuno yang menghubungkan wilayah tersebut dengan sumber emas legendaris. Hingga hari ini, nama Ofir masih melekat kuat dalam catatan peta navigasi laut internasional untuk merujuk pada wilayah tersebut. Keberadaan nama ini menjadi bukti toponimi yang sangat kuat.
mengapa penjelajah masa lalu sangat yakin menamai gunung di Sumatera ini dengan nama Ophir. Kemungkinan besar mereka mengikuti jejak tradisi lisan dan catatan perdagangan purba yang menyebutkan bahwa dari kaki gunung inilah emas-emas terbaik dunia digali dan dibawa menuju peradaban besar di barat. Selain emas, naskah kuno menyebutkan bahwa armada Nabi Sulaiman juga membawa pulang kayu cendana dan wewangian dalam jumlah besar dari Ophir. Sumatera adalah produsen utama kapur barus, camphor, dan kemenyan, serta memiliki akses ke kayu cendana yang tumbuh subur di wilayah sekitarnya. Komoditas ini adalah barang mewah yang sangat penting untuk ritual di istana Nabi Sulaiman. Keberadaan barang-barang tropis ini di Yerusalem pada masa itu membuktikan adanya jalur perdagangan maritim yang sangat jauh. Tidak ada wilayah di dunia yang memiliki kombinasi emas murni, kayu cendana harum, dan kapur barus dalam satu wilayah geografis sedekat dan seakurat wilayah Nusantara. Ini semakin mempersempit titik koordinat negeri Ophir menuju Pulau Sumatera. Nabi Sulaiman alaihissalam bekerja sama dengan Raja Hiram dari Tirus yang memiliki pelaut-pelaut Fenisia yang tangguh. Mereka adalah penguasa laut yang mahir mengarungi samudra terbuka. Perjalanan menuju Ophir yang memakan waktu 3 tahun menunjukkan bahwa rute tersebut sangatlah jauh, melintasi Samudra Hindia dan singgah di berbagai pelabuhan sebelum mencapai ujung dunia di timur. Teknologi kapal mereka mampu mengangkut beban berat berupa logam muria. Selat Malaka yang tenang namun strategis menjadi jalur utama bagi armada ini. Kehadiran mereka di perairan Nusantara menunjukkan bahwa globalisasi perdagangan sudah terjadi ribuan tahun lalu, jauh sebelum bangsa Eropa mengklaim menemukan jalur rempah. Di sekitar wilayah Gunung Talamau dan sepanjang Bukit Barisan, ditemukan banyak bekas galian tambang emas purba yang metodenya sangat tradisional namun berskala besar. Beberapa di antaranya diyakini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kualitas emas dari wilayah ini dikenal sebagai emas dengan kadar kemurnian paling tinggi, sangat cocok dengan deskripsi emas Ophir yang legendaris. Arkeologi bawah tanah di wilayah ini masih menyimpan banyak rahasia. Sisa-sisa peralatan tambang kuno seringkali ditemukan oleh penduduk setempat, menunjukkan bahwa pada masa lalu ada mobilisasi besar-besaran untuk mengeruk kekayaan bumi Sumatera demi memenuhi permintaan pasar internasional, termasuk kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah. Pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis dari Kerajaan Sabah juga melibatkan pertukaran hadiah yang luar biasa, di mana emas menjadi komponen utamanya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Kerajaan Sabah memiliki koneksi dagang yang sangat kuat dengan wilayah timur. Emas yang dibawa oleh Ratu Balkis ke Yerusalem sangat mungkin berasal dari sumber yang sama dengan emas yang dicari armada Sulaiman di Ophir. Jika benar Ophir adalah Sumatera, maka tanah air kita secara tidak langsung menjadi sponsor kemegahan pertemuan dua penguasa besar tersebut. Kekayaan Nusantara menjadi simbol martabat dan kemuliaan yang dipersembahkan untuk seorang Nabi Allah, menjadikan Indonesia bagian dari narasi suci yang tertulis dalam sejarah agama-agama besar dunia. Perjalanan pulang pergi selama 3 tahun menuju Ophir sering dipertanyakan. Namun jika kita mempertimbangkan ketergantungan kapal layar pada angin muson, jangka waktu tersebut sangat masuk akal. Kapal-kapal harus menunggu angin yang tepat untuk menyeberangi Samudra Hindia menuju Sumatera, tinggal selama beberapa bulan untuk menambang dan mengumpulkan barang, lalu menunggu angin muson berikutnya untuk kembali. Waktu 3 tahun ini mencakup masa pelayaran, masa penambangan, dan masa singgah di pelabuhan-pelabuhan antara seperti India dan Yaman. Jarak antara Palestina via pelabuhan Ezion Geber di Laut Merah menuju Sumatera adalah rute yang pas untuk durasi tersebut, memperkuat argumen bahwa Ophir bukanlah tempat yang dekat seperti Afrika Timur. Banyak peneliti barat pada abad ke-19 dan 20, termasuk para ahli geografi kolonial, sangat yakin bahwa Sumatera adalah negeri Ophir. Mereka melakukan studi perbandingan antara flora, fauna, dan kekayaan mineral Sumatera dengan deskripsi Alkitab. Ketertarikan Belanda untuk mengeksploitasi emas di Sumatera Barat juga dipicu oleh keyakinan akan legenda gunung emas ini.
Catatan-catatan seperti The Golden Chasenis memberikan gambaran betapa dunia pada masa itu memandang Nusantara sebagai pusat kekayaan dunia. Para orientalis ini tidak hanya berteori, mereka melihat bukti nyata dari banyaknya emas yang keluar dari pelabuhan-pelabuhan Sumatera setiap tahunnya, yang kualitasnya melampaui emas dari wilayah manapun. Kapur barus bukan sekedar bahan dagang, ia adalah komponen utama dalam penyucian dan pengharuman bangunan suci. Di istana Nabi Sulaiman, wewangian memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Fakta bahwa kapur barus hanya dihasilkan secara alami dari pohon Dryobalanops aromatica yang tumbuh di Barus, Sumatera, memberikan bukti mutlak tentang adanya kontak dagang. Hubungan linguistik kata kafur yang masuk ke dalam bahasa Arab dan Ibrani menunjukkan bahwa produk ini sudah sangat dikenal. Tanpa adanya armada yang mencapai wilayah Sumatera, mustahil barang yang begitu spesifik ini bisa tersedia dalam jumlah besar di Yerusalem untuk kebutuhan kerajaan yang begitu luas. Catatan kuno juga menyebutkan bahwa kapal Nabi Sulaiman membawa pulang burung-burung merak atau burung tropis lainnya, serta monyet dari Ofir. Sumatera adalah rumah bagi berbagai jenis burung eksotis dan primata yang tidak ditemukan di Timur Tengah. Keanekaragaman hayati ini menjadi tanda pengenal geografis yang sangat akurat bagi lokasi negeri Ofir. Burung merak dan berbagai jenis nuri yang indah dari hutan Indonesia menjadi daya tarik luar biasa di Istana Nabi. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ke Ofir bukan hanya misi ekonomi, tetapi juga misi eksplorasi alam untuk mengumpulkan tanda-tanda kebesaran Allah dari berbagai belahan bumi yang berbeda karakter iklimnya. Emas yang dihasilkan di wilayah Ofir, Sumatera, dikenal karena kemurniannya yang mencapai 22 hingga 24 karat secara alami di beberapa titik tambang. Teknologi pemurnian emas yang digunakan pada masa Nabi Sulaiman sangatlah maju. Namun kualitas bahan baku dari Ofir membuat proses tersebut jauh lebih mudah untuk menghasilkan lapisan emas yang berkilau sempurna. Istana yang dilapisi emas ini bukan hanya soal kekayaan, tetapi soal keagungan tauhid. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwa kekayaan dunia yang paling indah sekalipun adalah milik Allah dan digunakan untuk memuliakan namanya. Emas dari bumi Nusantara menjadi bagian dari dakwah agung sang Nabi kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Pertanyaan besar muncul, jika Sumatera adalah Ofir, mengapa sejarah ini tidak diajarkan secara luas? Pergeseran politik dunia dan masa kolonialisme seringkali mengaburkan jejak sejarah kuno demi kepentingan kekuasaan. Bangsa Eropa ingin mencitrakan diri sebagai penemu jalur perdagangan, sementara hubungan kuno antara Nusantara dan Timur Tengah cenderung dikesampingkan. Namun, bukti-bukti arkeologis dan toponimi tidak bisa berbohong. Jejak nama Ofir di Sumatera Barat adalah monumen bisu yang terus berteriak tentang sejarah besar yang pernah terjadi. Menemukan kembali identitas Indonesia sebagai negeri Ofir berarti menemukan kembali kebanggaan kita sebagai bangsa yang telah lama menjadi pilar penting bagi peradaban dunia. Kisah negeri Ofir adalah pengingat bahwa Indonesia adalah tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman para nabi. Kekayaan alam kita, mulai dari emas hingga rempah, bukan hanya warisan masa lalu, tapi tanggung jawab untuk masa depan. Sebagaimana emas itu digunakan untuk kebaikan di masa Nabi Sulaiman, kekayaan kita pun harus dikelola dengan iman dan kebijaksanaan. Memahami bahwa tanah air kita mungkin telah diinjak oleh armada nabi paling bijaksana di bumi, memberikan kita semangat baru untuk menjaga bumi ini. Kita bukan bangsa yang baru muncul, kita adalah bangsa dengan akar sejarah yang menembus hingga ke zaman kenabian, sebuah negeri yang namanya harum di langit dan bumi karena kekayaan dan kemuliaannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkap misteri negeri Ofir membawa kita pada sebuah kesimpulan yang menggetarkan jiwa.
Kita tidak lagi hanya melihat Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang indah, melainkan sebagai tanah suci sejarah yang kemungkinan besar menjadi sumber kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika benar Gunung Ophir di Sumatera adalah lokasi yang selama ini dicari oleh dunia, maka kita berdiri di atas tanah yang emasnya pernah melapisi rumah Allah di Yerusalem. Fakta ini seharusnya membuat kita merenung betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berkah yang luar biasa besar kepada Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kekayaan emas, wewangian kapur barus dan kayu cendana kita bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan saksi bisu yang menghubungkan kita dengan narasi besar para nabi. Kita belajar bahwa kejayaan Nabi Sulaiman didukung oleh sumber daya dari timur jauh, menunjukkan bahwa dalam rencana Allah tidak ada wilayah yang terisolasi, semuanya saling terhubung untuk memuliakan asmanya. Kisah negeri Ophir di Sumatera mengajarkan kita tentang rasa syukur dan tanggung jawab. Kita adalah pewaris dari tanah yang pernah dianggap sebagai ujung dunia yang penuh emas. Namun kekayaan sejati bukanlah pada logam mulianya, melainkan nilai spiritual dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Mengetahui bahwa nenek moyang kita kemungkinan besar sudah berinteraksi dengan armada nabi paling bijaksana di bumi, memberikan kita identitas diri yang kuat sebagai bangsa yang beradab dan terhormat. Janganlah kita biarkan kekayaan ini membuat kita sombong, namun biarlah ia menjadi pengingat untuk selalu mengelola bumi pertiwi ini dengan cara yang diridhoi Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman mengelola kekuasaannya untuk ketaatan total kepada Sang Pencipta. Semoga misteri negeri Ophir ini terus memotivasi para peneliti kita untuk mengungkap lebih banyak lagi jejak kebesaran Islam di tanah Nusantara. Ya Allah, Tuhan pemilik arsy yang agung, yang memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan memberkahi negeri-negeri yang jauh dengan kekayaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas nikmat menjadi bagian dari tanah air yang kaya akan sejarah dan keberkahan ini. Ya Allah, muliakanlah bangsa kami, jaga dan lindungilah kekayaan alam kami agar selalu menjadi manfaat bagi hamba-hamba-Mu yang beriman. Sebagaimana Engkau telah menjadikan emas dari bumi kami sebagai penghias bangunan suci-Mu di masa lalu, jadikanlah hati kami selalu terhias dengan iman dan takwa kepadamu. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bijaksana seperti Nabi Sulaiman, yang mampu mengelola bumi ini dengan keadilan dan ketundukan hanya kepadamu. Berkahilah persatuan kami di Indonesia, dan jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada sahabat beriman yang telah menyimak perjalanan mengungkap negeri Ophir hingga selesai. Semoga konten ini menambah wawasan, mempertebal iman, dan menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air. Jika sahabat merasa video ini memberikan informasi yang luar biasa, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan, share kepada sebanyak-banyaknya orang agar sejarah agung Nusantara ini semakin dikenal luas. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apakah sahabat percaya bahwa Sumatera adalah negeri Ophir yang legendaris? Sebutkan alasannya. Bagi sahabat yang belum bergabung dengan channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga untuk mendapatkan update kisah-kisah penuh hikmah dan misteri sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.